Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam Ibu Alvis dan teman-teman sekalian. Saya Lukas Asa Kristobal dengan NIM 142230079 dari kelas EAH mata kuliah akuntansi forensik. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan UAS akuntansi forensik yang membahas terkait itu analisis kasus Chromebooket dalam perspektif akuntansi forensik. Chromebooket bukan sekedar kasus korupsi biasa di balik program digitalisasi sekolah yang mulia tersembunyi dugaan rekayasa tender, markup harga masif hingga aliran dana lintas negara, semuanya sangat relevan dikaji dari kacamata akuntansi forensik. Oke, kita mulai dari latar belakang. Next. Oke. Program pengadaan Chromebook lahir dari niat baik, mewujudkan digitalisasi pendidikan nasional pasca pandemi. Namun realitasnya berbeda jauh dari tujuannya. Pemerintah menganggarkan 17 triliun untuk 240 unit di tahap awal, lalu 9,3 triliun untuk 1,2 juta unit berikutnya. Harga satuan yang dibayarkan mencapai 10 juta, padahal harga pasar hanya 4-5 juta. Selisih lebih dari 100%. Di lapangan, lebih dari 40% sekolah melaporkan perangkat tidak bisa digunakan karena tidak offline ready dan tidak kompatibel dengan Exambro. BPK dan KPK mulai menyelidiki sejak 2022 hingga Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka pada Mei 2025. Ini yang dikenal sebagai Chromebooket. Oke, next. Ada 5 tipologi fraud yang saling terkait dalam kasus ini. Yang pertama yaitu adalah markup harga. Selisih 5,5 juta per unit, nah, dikalikan jutaan unit menghasilkan kerugian yang fantastis. Kemudian yang kedua, ketidaksesuaian spesifikasi. Perangkat tidak memenuhi kebutuhan teknis sekolah. Yang ketiga, manipulasi tender. Spesifikasi diduga diarahkan agar hanya vendor tertentu yang bisa menang. Analisis metadata mengindikasikan kolusi bahkan sebelum tender resmi dibuka. Kemudian yang keempat, konflik kepentingan. Keterlibatan pejabat di balik vendor pemenang dengan pengendalian internal yang lemah. Kemudian yang kelima adalah dampak sistematik. Sesuai broken window theory, pelanggaran yang dibiarkan menciptakan ekosistem korupsi yang semakin besar. Seperti itu. Next. Untuk membuktikan semua ini di pengadilan, digital forensik menjadi instrumen kuncinya. 5 teknik yang relevan yaitu metadata analisis untuk mengungkap penulis asli dokumen spesifikasi, email forensik untuk merekonstruksi percakapan yang dihapus, kemudian ada audit trail LPSI yang menyimpan log setiap perubahan penawaran, kemudian ada server log analisis untuk memverifikasi penggunaan layanan Google Cloud, dan hash verification menggunakan MD5 atau SHA-256 untuk memastikan integritas bukti. Nah, tantangannya, bukti digital harus memenuhi syarat admissible, authentic, reliable, relevan, dan sufficient. Nah, chain of custody tidak boleh terputus. Untuk data cloud yang tersebar di berbagai yurisdiksi, kerjasama hukum internasional menjadi keharusan. Kemudian next. Manajemen bukti itu mencakup 7 langkah berurutan. Ada identifikasi, pengumpulan, akuisisi dengan hash digital, kemudian ada preservasi di 2 lokasi terpisah, kemudian ada autentikasi ulang, penyimpanan aman, dan presentasi di persidangan. Seperti itu. Satu celah saja dalam rantai ini, fisik maupun digital, dapat menyebabkan seluruh bukti ditolak oleh hakim meskipun substansinya itu kuat. Dalam kasus tipikor berskala besar seperti ini, kesalahan prosedur bisa berujung pada kegagalan penuntutan. Seperti itu. Next. Dugaan pencucian uang mengikuti 3 tahap klasik, yaitu ada placement, yaitu adalah dana masuk ke sistem keuangan melalui rekening vendor dan shell company. Kemudian ada layering, yaitu dana ditransfer ke rekening offshore di British Virgin Island.
kemudian ada Cayman Island atau Singapura, termasuk kemungkinan konversi ke cryptocurrency. Kemudian ada integration, dana yang sudah disamarkan kembali masuk sebagai investasi properti atau bisnis legal. Nah, untuk membongkarnya diperlukan kerjasama PPATK, Mekanisme Mutual Legal Assistance, Egmont Group yang menghubungkan 166 financial intelligence, unit dunia, Interpol, dan beneficial ownership tracking untuk mengungkap pemilik manfaat di balik perusahaan cangkang, seperti itu. Next. Dari kalkulasinya, markup 5,5 juta per unit dikalikan 240.000 unit menghasilkan 1,32 triliun. Ditambah kerugian fungsional 40% dari unit bermasalah. Total kerugian tahap awal mencapai 2,28 triliun. Pada skenario tahap lanjut dengan 1,2 juta unit, total kerugian negara mencapai 11,4 triliun, setara 13 hingga 67% anggaran Kemendikbudristek 2024. Nah, uang sebesar itu seharusnya bisa membangun ribuan sekolah dan memberikan beasiswa bagi jutaan siswa. Seperti itu seharusnya. Ya, next. Nah, dampaknya juga terasa bagi pelaku usaha yang jujur. Vendor berintegritas mengalami opportunity loss, kehilangan kontrak triliunan meski sudah mengeluarkan biaya nyata untuk menyiapkan penawaran. Kemudian ada distorsi persaingan yang melemahkan insentif inovasi. Kemudian ada reputational damage menyeret seluruh ekosistem EdTech Indonesia ke dalam citra negatif. Kemudian ada termasuk vendor-vendor yang selama ini beroperasi dengan penuh integritas, ya. Kondisi unfair competition ini berpotensi merusak iklim industri dalam jangka panjang, seperti itu. Next. Akuntan forensik berperan di dua tahap, yaitu peradilan, yaitu melakukan analisis transaksi dengan Benford Law dan link analysis, kemudian memeriksa dokumen kunci, menghitung kerugian negara secara metodologis, dan menyusun laporan investigatif dan yang objektif. Nah, di persidangan hadir sebagai expert witness, menjelaskan konsep teknis yang kompleks dalam bahasa yang dipahami hakim, tetap konsisten saat cross examination, dan menjaga independensi sesuai kode etik IAI. Prinsip yang tidak boleh dilanggar itu adalah perubahan temuan hanya dibenarkan bila ada bukti baru yang substansial, bukan karena tekanan argumentatif pihak manapun, seperti itu. Next. Nah, 5 kesimpulan utama yang dapat saya tarik yaitu yang pertama, Chromebooket adalah fraud yang terstruktur dan sistematik, cerminan kegagalan tata kelola ekosistemik, bukan insiden terpisah. Kemudian yang kedua, digital forensik adalah instrumen krusial dalam membongkar manipulasi sistem e-procurement berbasis teknologi. Kemudian yang ketiga, chain of custody yang tidak terputus adalah fondasi mutlak agar bukti diterima di persidangan tipikor. Kemudian keempat, peran akuntan forensik sangat luas, dari investigasi, perhitungan kerugian 2,28 hingga 11,4 triliun, penelusuran money laundering hingga saksi ahli. Yang kelima, penguatan tata kelola pengadaan harus sistemik. Survei harga independen, uji spesifikasi sebelum tender, deteksi bid ringing otomatis di LPSI, dan integritas forensik digital dalam audit rutin. Chromebooket mengingatkan kita bahwa korupsi di sektor pendidikan tidak hanya merugikan keuangan negara, yang merampas masa depan anak bangsa, seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih atas perhatian dari Bu dosen dan teman-teman semuanya. Apabila ada yang salah mohon maaf. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.